Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Miladudjana dari Informatika 0302. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Josefania Tirsya, Laura Evelyn, dan Rizky Wahyu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas korelasi dan visualisasi data multidimensi. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan pada dua penelitian, yaitu pandan suci dan pandan wangi. Jadi, data yang kami observasi ini meliputi parameter-parameter empat variabel, yaitu lebar daun, panjang daun, tinggi tanaman, dan lebar tanaman. Kemudian, dari analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi dan visualisasi data multidimensi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif gitu. Nah, kemudian mengenai sumber dataset ini, penelitian dataset ini mengumpulkan data primer. Jadi kami menggunakan 204 sampel dari pandan cuci serta pandan wangi. Jadi kami melakukan observasi ke Taman Flora, Taman Toga, dan beberapa kebun. Kemudian data yang kita dapatkan ini menggunakan pengukuran alat seperti alat meteran atau penggaris. Kemudian dari atribut-atribut tersebut kami analisis secara eksplorasi dari data dengan R. Halo, perkenalkan nama saya Josephine Putri Manueli dengan NIM 12032300012. Di sini saya ingin menjelaskan tentang distribusi pada data daun pandan, tentang panjang, lebar, tinggi, dan lebar daunnya. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sebagian besar lemah. Korelasi positif kecil ditemukan antara panjang daun dan lebar daun, serta antara panjang daun dan tinggi tanaman, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pada salah satu variabel hanya sedikit memengaruhi variabel lainnya. Sebaliknya, terdapat korelasi negatif kecil antara tinggi tanaman dan lebar tanaman, menunjukkan bahwa tanaman yang lebih tinggi cenderung memiliki lebar yang lebih kecil. Hubungan antar variabel lainnya cenderung sangat lemah atau tidak signifikan. Lanjut dengan korelasi, di sini menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antar variabel numerik dalam dataset pandan data. Fungsi Corpel di sini membuat heatmap korelasi untuk menampilkan hubungan linear antar variabel menggunakan metode Pearson dengan pengelompokan berdasarkan analisis komponen utama FPC. Dengan correlation tersebut terlihat adanya hubungan kuat antara berbagai karakteristik tanaman yang diukur. Pada histogram ini mengecek tentang panjang daun, menunjukkan distribusi panjang daun dalam sentimeter. Secara umum, sebagian panjang berkisar antara 30 cm hingga 50 cm, dengan puncak frekuensi berada di sekitar 35 hingga 40 cm. Panjang daun lebih jarang ditemukan di luar rentang ini, terutama pada panjang di bawah 20 cm dan di atas 50 cm, menunjukkan bahwa data panjang daun relatif terkonsentrasi pada nilai tengahnya. Distribusi panjang daun ini cenderung simetris. Dan di sini pada lebar daun sebagian besar dalam rentang 2,5 cm hingga 3,5 cm, dengan frekuensi puncak di sekitar 3 cm. Lebar daun jarang ditemukan, lebih besar dari 4 cm, dan terlihat ada kemiringan ke arah positif, yaitu ke kanan, mengindikasikan bahwa sebagian besar lebar dan daun lebih kecil dibandingkan beberapa nilai ekstrim yang lebih besar. Untuk slide selanjutnya, disambung oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Vincentian Rishedian dengan NIM 1203230078. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada histogram tinggi tanaman. Jadi pada histogram ini kita dapat melihat distribusi tinggi tanaman pada pandan suji dan pandan wangi. Dan sebagian besar tanaman memiliki tinggi antara 20-40 cm dengan puncak frekuensi berada di sekitar 30 cm. Namun, frekuensi menurun tajam pada tinggi di atas 50 cm. Dan hanya sedikit tanaman yang memiliki tinggi lebih dari 80 cm. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa data tinggi tanaman cenderung sangat miring ke kanan, yang berarti ada nilai ekstrem di bagian atas. Selanjutnya, di histogram ini menunjukkan distribusi lebar tanaman. Sebagian besar tanaman memiliki
memiliki lebar antara 25 cm hingga 30 cm dengan puncak frekuensi di sekitar 27 cm. Distribusi ini terlihat mendekati normal dengan rentang data yang relatif konsisten antara 10 sampai 35 cm. Namun, terdapat beberapa nilai di bawah 15 cm yang menjadi outlier pada dataset ini. Selanjutnya kita masuk di box plot. Yang pertama itu box plot panjang daun berdasarkan jenis tanaman, yaitu pandan suji dan pandan wangi. Median panjang daun untuk kedua jenis ini hampir sama, berada di sekitar 40 sampai hingga 45 cm. Namun kita hanya bisa melihat perbedaan pada variasi datanya. Panjang daun pandan suji lebih konsisten dengan rentang data 30 hingga 50 cm. Dan sementara itu, pandan wangi memiliki variasi yang lebih luas dari 20 hingga 60 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pandan wangi itu cenderung lebih bervariasi dalam panjang daunnya. Di box plot ini menunjukkan distribusi lebar daun berdasarkan jenis tanaman. Di median lebar daun untuk kedua jenis hampir sama, yaitu sekitar 40 cm. Namun kita bisa melihat perbedaan di dalam variasinya. Lebar daun pandan suji lebih konsisten dengan rentang 3 cm hingga 5 cm, sementara pandan wangi memiliki variasi lebih besar, mulai dari hingga 2 sampai 5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa lebar daun pandan wangi lebih bervariasi dibandingkan pandan suji. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada gambaran mengenai tinggi tanaman berdasarkan jenis. Jadi sudah sangat terlihat bahwa yang merah ini adalah pandan cuji, sedangkan yang biru ini adalah pandan wangi. Dan juga dapat terlihat bahwa mediannya di pandan cuji ini sudah terletak di sekitar 50 cm, sedangkan untuk median pandan wangi ini sekitar 20 cm. Dari gambaran median tersebut menunjukkan bahwa tinggi tanaman pandan cuci ini jauh lebih besar daripada pandan wangi. Kemudian distribusi data juga menunjukkan perbedaan yang mencolok, di mana pandan cuci ini memiliki rentang tinggi tanaman yang jauh lebih besar karena nilai maksimalnya sudah mendekati 100. Sedangkan pandan wangi ini memiliki rentang tinggi yang sangat sempit karena nilai minimumnya sekitar 20 cm dan nilai maksimumnya tidak jauh dari 30 cm. Selanjutnya, kami mengidentifikasi lebar tanaman pada dua pandan ini. Nah, jika tadi tinggi tanaman lebih besar dari pandan suji, tetapi berbeda dengan lebar tanaman pada dua jenis pandan ini. Jadi di sini mengidentifikasi bahwa median lebar tanaman pandan suji ini terletak di 20 cm, sedangkan lebar tanaman pada pandan wangi ini mediannya sekitar 30 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pandan wangi ini cenderung memiliki lebar tanaman yang lebih besar daripada pandan fuji. Kemudian dari segi variasi juga, lebar tanaman pandan fuji ini memiliki rentan yang lebih besar, berkisar antara 10 hingga 30. Sedangkan tanaman pandan wangi ini memiliki rentang yang lebih sempit, yaitu 20 hingga 30. Nah, ini adalah gambaran booklet dalam set tabel di mana ini adalah 4 booklet dibuat untuk masing-masing metrik seperti panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman, membandingkan nilai-nilai tersebut berdasarkan kategori jenisnya. Dalam kode R-nya, kami menggunakan fungsi geombookplot. Ini digunakan untuk menggambarkan bookplot dengan pengaturan ukuran dan transparansi tertentu. Jadi menggunakan size 0,5 dan alpanya 0,3. Setelah itu, menggunakan diagramnya dari paket GGPUBR. Itu digunakan untuk menggabungkan semua plot tersebut menjadi satu layout dengan 2 baris dan 2 kolom, serta menambahkan legenda di bagian bawah. Jadi visualisasi untuk membandingkan distribusi setiap variabel antar kategori dalam dataset dengan cara yang lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Sentro dengan NIM 1203230003. Saya akan menjelaskan bagian dari scatter plot untuk pandan wangi dan pandan suci. Gambar ini adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara panjang daun dan lebar daun untuk jenis tanaman pandan wangi. Setiap titik pada grafik mewakili pengukuran panjang dan lebar daun dari satu sampel. Secara umum, tidak terlihat adanya pola hubungan yang jelas antara panjang dan lebar daun. Sebaran data menunjukkan bahwa panjang daun bervariasi antara sekitar 20 cm hingga 50 cm. Sementara lebar daun berkisar antara 2 cm hingga 4 cm.
Tidak ada tren linear yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang daun dan lebar daun pandan wangi tidak memiliki hubungan yang signifikan secara visual. Sebaran data yang acak ini menunjukkan bahwa panjang daun tidak secara langsung memengaruhi lebar daun pada tanaman pandan wangi, atau bahwa hubungan keduanya sangat lemah. Gambar berikut adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara panjang daun dan lebar daun untuk jenis tanaman pandan suci. Setiap titik pada grafik mewakili pengukuran panjang dan lebar daun dari satu sampel. Secara umum, sebaran data menunjukkan bahwa panjang daun bervariasi antara sekitar 20 cm hingga 60 cm, sementara lebar daun berkisar antara 2 sampai 4,7 cm. Pola hubungan yang jelas antara panjang dan lebar daun sulit diidentifikasikan dari grafik ini. Sebaran data tampak acak tanpa tren linear yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panjang daun dan lebar daun pandan suci tidak memiliki hubungan signifikan secara visual, atau bahwa hubungan keduanya sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa daun tidak secara langsung memengaruhi lebar daun pada tanaman pandan suci. Berikut ini adalah scatter plot hubungan antara tinggi tanaman dan lebar tanaman pada pandan suci, di mana sumbu X menunjukkan tinggi tanaman dalam sentimeter dengan rentang sekitar 25 sampai 100 cm, sedangkan sumbu Y menunjukkan lebar tanaman dengan rentang sekitar 10 sampai 35 cm. Dari sebaran titik-titik hijau pada grafik, terlihat adanya pola korelasi positif yang lemah, yang berarti secara umum terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tanaman, semakin lebar pula ukuran tanamannya. Meskipun hubungan ini tidak terlalu kuat, karena titik-titik data tersebar cukup acak, variasi data yang cukup besar ini menunjukkan bahwa tinggi tanaman tidak selalu menjadi prediktor yang akurat untuk lebar tanaman pandan suci. Berikut ini adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara tinggi tanaman dan lebar tanaman pada tanaman pandan wangi. Dengan sumbu X menampilkan tinggi tanaman dalam rentang 25 sampai dengan 35 cm dan sumbu Y menunjukkan lebar tanaman dalam rentang 20 sampai 35 cm. Dari sebaran titik-titik hijau pada grafik, tampak adanya pola korelasi negatif yang lemah, yang mengindikasikan bahwa ada kecenderungan ringan di mana semakin tinggi tanaman, justru semakin kecil lebar tanamannya. Kesimpulannya, analisis data terhadap 204 sampel dari dua jenis tanaman pandan, yaitu pandan suji dan pandan wangi, menunjukkan beberapa karakteristik dan perbedaan yang signifikan pada morfologi kedua tanaman tersebut. Kedua jenis pandan memiliki median panjang daun yang hampir sama, di 40 sampai dengan 45 cm. Namun pandan wangi menunjukkan variasi yang lebih besar, pada 20 sampai dengan 60 cm dibandingkan pandan suci yang hanya 30 sampai dengan 50 cm. Perbedaan paling mencolok terlihat pada tinggi tanaman, di mana pandan suci memiliki median tinggi 50 cm dengan rentang yang luas, yaitu 0 sampai dengan 100 cm. Sementara pandan wangi lebih pendek dan seragam dengan median 25 cm dan rentang yang sempit, di antara 20 sampai dengan 30 cm. Untuk lebar tanaman, pandan wangi cenderung lebih lebar dengan median 30 cm dan rentang yang lebih sempit di sekitar 20 sampai dengan 35 cm. Sedangkan pandan suji lebih sempit dengan median 25 cm, namun dengan variasi yang lebih besar, yaitu 10 sampai dengan 30 cm. Menunjukkan bahwa kedua jenis pandan memiliki karakteristik morfologi yang berbeda, yang mungkin mencerminkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan atau karakteristik genetik yang berbeda. Sekian penjelasan final project mata kuliah statistika IF 0302 dengan judul korelasi dan visualisasi data multidimensi tanaman pandan suci dan pandan wangi. Saya Rizko Wasentro mewakili rekan-rekan saya Josefania Tirsa, Laura Evelyn, dan Nabila Amilatul mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dari perkataan kami. Dan terima kasih banyak atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.